Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk thalabul ilmi bersama-sama. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih, maka dari itu kajian pagi ini kita awali saja dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu kami berikan pada Ustadz Sigit Sulistyo. Semoga. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi la yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah ajmain. Saudara sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal kita bisa hadir bersama di kajian rutin Ahadan. Kita baca ayatnya masih di surat Yunus ayat 83, 84, 85, 86. Surat Yunus 83, 84, 85, 86. Fadhal Ustaz Nastain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumid dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a li qaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Fama amana, maka tidak beriman li Musa kepada Nabi Musa illa dzurriyatun, kecuali keturunan min qaumihi, dari kaumnya Musa, ala khaufin, atas ketakutan, min fir'auna, dari Fir'aun, wa malaihim, dan para pembesarnya kaum Fir'aun,
ayaftinahum, agar merusak, agar apa? Ayaftinahum, agar ayaftinahum, agar menyiksa siapa? Fir'aun, hum pada duriyah. Wa inna fir'auna, dan sesungguhnya Fir'aun la'alin, itu sungguh orang yang sombong, fil ardi, dalam bumi. Wa innahu, dan sesungguhnya Fir'aun laminal musrifina, itu benar-benar dari orang yang melampaui batas. Wa qala, dan telah berkata Musa, siapa Musa? Ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika ada siapa kalian, amantum, itu beriman siapa kalian, billahi, dengan Allah, fa alaihi, maka atas Allah tawakkalu, bertawakallah siapa kalian, in kuntum, jika ada siapa kalian, muslimina, itu dari orang-orang muslim. Faqalu, maka berkata siapa durya, alallahi, atas Allah, tawakkalna, bertawakallah siapa, tawakkalna, bertawakal siapa kami, Rabbana, wahai Rabb kami, la tas'alna, janganlah menjadikan siapa engkau, na, pada kami, fitnatan, pada fitnah, lil kaumi, bagi kaum ad-dolimina, yang dolim-dolim. Wanajina, dan selamatkanlah siapa engkau, na, pada kami, birahmatika, sebab rahmatmu, minal kaumi, dari kaum al-kafirina, yang kafir-kafir. Wa auhayna, dan telah memberi wahyu. Sudah, cukup dulu. Surat Yunus ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi. Ya. Di sini masih melanjutkan ayat sebelumnya. Nah, kemarin upaya maksimal Musa di dalam berdakwah dengan dukungan wahyu, dengan dukungan mukjizat yang Allah berikan berupa tongkat, yang tentunya ini adalah sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Namun demikian, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi. Walaupun hujah, penjelasan, ya, sudah ditegakkan, ya, kekuatan kebenaran Musa itu tidak terbantahkan, tapi itu tidak menjadikan orang beriman. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun, kecuali hanya sedikit dari kaumnya Musa. Ya, domir hak bener ke Musa, ya. La yu'minu bi Musa alaihissalam ma'ama ja'a bi minal ayatil bayinat wal hujajil qati'at ila qalilun min qaumi fir'aun. Ya, jadi ini pelajaran yang berharga. Aku takut dhisik, hidayah itu dibagi loro. Siji apa? Hidayah irsyad wa hidayah taufik. Iki pembahasan ini yang akan menjadi domain pembahasan pada kajian pagi kali ini. Jadi sekalipun Musa ini sudah membawa kebenaran yang tidak terbantahkan, namun namanya hidayah itu tetap di tangan Allah. Faktane fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi. Faktane hanya sedikit dari kaumnya Musa, kaumnya Fir'aun yang mau beriman dengan Musa, dengan risalah yang dibawa oleh Musa, dengan risalah tauhid yang dibawa oleh Musa. Karena Musa ngejak umatnya nyembah Allah, Fir'aun ngejak umatnya nyembah Fir'aun. Nah, ya. Di
Hidayah itu tidak ditentukan kekuatan yang hebat. Hidayah itu tidak ditentukan dengan tampilan dakwah yang top. Itu ora kaya ngono. Ya. Makanya nanti kita akan bahas detail tentang hidayat irsyad, hidayah taufik. Ya. Ternyata upaya Musa, perjuangan Musa untuk meyakinkan Bani Israel atau kaumnya Fir'aun itu pun tidak berbuah maksimal, kecuali hanya sedikit dari keluarga Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun yang mau beriman dengan Musa. Di antaranya adalah istrinya Asia, di antaranya adalah bendaharanya Khazinul Fir'aun, di antaranya adalah Katimul Iman, ada orang yang menyembunyikan iman dari kaumnya Fir'aun. Enggak banyak. Ada yang fama amana li Musa ila duriyatun, itu syabun, ya, seorang hanya sedikit dari kalangan orang muda yang merespon dakwahnya Fir'aun, dakwahnya Musa yang mutabene rada heroik. Ya, ini nanti juga kita akan bicara tentang sebenarnya ikon perubahan itu ada pada anak muda. Tapi piye carane ngejak cah enom, anak-anak muda untuk mau beragama atau untuk memiliki kesadaran beragama, itu ya ora gampang. Padahal sekali lagi anak muda itu ikon dari sebuah perubahan. Nah, kita ingat gerakan awal-awal KPAK itu juga digerakkan oleh orang-orang muda. Ngoten Pak Jad ya? Orang sing tua Pak Jad dhewe. Zaman semono pun jenom. Nggih, zaman semono pun jenom. Ya. Enggak ada yang tua, ya. Anak muda itu generasi yang mudah merespon kebaikan, tapi juga mudah menolak kebaikan. Yo, iya ya. Nah iku sing kudune kaya Bu Meni sing aktivis-aktivis dulu sing penggerak-penggerak niku kaya ngejak cah nom-nom iku piye sik ngoten. Karena saiki ngejak cah nom untuk memiliki kesadaran beragama iki ora gampang. No? Jadi wis beda cara berpikir ya Bu ya. Okay. Saya itu sempat gemes Pak. Nah, ketika saya sakit itu kan nggak ngimam ya, sholat Jumat. Jadi saya makmum jamaah di masjid. Iku cacah SMA iku Jumatan iku aku imam wis khotbah. Cerita kok Pak. Cerita bulanan HP, jol-jolan apa ngono. Rata-rata canom lho. Iki apa tak omongi Jumatan. Bar Jumatan saya kan lho, kalian kok ora tau diajari guru agama. Nak khotib naik mimbar iku ora entuk ngomong wis. Jumatan itu pahalane sontek ngono. Ya, meneng ae. Paham ora nak ngono ora entuk ngomong. Nggih Pak, nggih Pak ngono tok. Ya. Kok nek sebar mangan langsung ngetokno ngerokok, Pak ngerokok. Surga nemlele aku ngono. Ya. Wis ngerti tulisan dilarang merokok ngene iki tetep ngetokno rokok, canom iki. Dielingno melilik. Oh, piye iki. Makanya ada guru yang ini teman-teman ini ya, praktisi sekolahan, ya mau itu hati-hati ya bocah nom iki. Coba banter-banter. Nara pengen dilawan kaya nang ndi Demak apa ndi. Sing bocah dilokno kon, "Pak, Mas tolong bajunya dibersihkan, dimasukkan." Jawab apa? "Kenapa?" "Apalah apa?" Malah bajune dicopot dimencalo. Nantang gurune. Waduh iki. Cah nom iki. Ya alhamdulillah cah pondok jape apik ya. Mencoba kono. Cah nomku mudah menerima kebenaran, tapi ya mudah menolak kebenaran dan tidak mudah mendakwai generasi muda itu. Nah, di sini agak disinggung sedikit seperti misalnya illa qalilun min qaumi fir'aun, dan duriyah itu ada yang menafsirkan qalilun, tapi ada yang menafsir duriyah itu hum syabab. Ya, yaitu sekumpulan anak muda ya yang mengikuti risalahnya Musa ala khaufin ngonoai, di bawah tekanan dan intimidasi dari Fir'aun, min fir'auna wa malaihim.
Ya, jadi cah menawa loh menawa. Melihat ngikuti agamanya Musa itu ana heroik karena di bawah tekanan Firaun dan para penguasa di masa Firaun, ya. Dan ini apa namanya? Memang di puncak rasa takut ya. Karena di sini juga ada ayat yang menjelaskan, surat Ghafir ayat 26. Wa qala fir'aun daruni uqtulu Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu ayyubaddila dinakum aw yudhira fil ardil fasada. Fir'aun wis gedem-gedem ketika itu. Ya, wis bener-bener di puncak kemarahannya. Katanya apa? Daruni aqtulu Musa. Biarkan saya membunuh Musa. Ya, biarkan saya membunuh Musa. Waliyat urabbahu. Ya, wes Musa kon donga, kon njaluk pertolongan Gusti Allah. Ini akhafu ayyubaddila dinakum. Ya, saya takut nanti agama kalian, mesti agama Fir'aun akan diganti dengan agamanya Musa, sehingga Musa akan menunjukkan kerusakan di muka bumi. Ini testimoni statement Fir'aun, saking gedem-gedemnya pengen mateni Musa. Ya, dilawan dengan tukang sihir ora mempan, justru malah Musa menunjukkan kebenaran agamanya dengan pertolongan Allah, dengan mukjizat. Nah, ini Fir'aun langsung pengen turun tangan sendiri, pengen membunuh Musa. Di ayat ini ada pelajaran penting sebenarnya surat Ghafir ini. Ya, jadi siapa sing eling ya? Kenapa Fir'aun tidak jadi membunuh Musa pada waktu marah ini? Kan Fir'aun harus ngomong daruni aqtulu Musa. Ya, biarkan saya membunuh Musa. Ayat berikutnya ya. Sudah dibuka 6 Ghafir 62. Hah? 26 ya. 26. Ayat berikutnya apa? Ya. Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab. Terus ayat berikutnya 28 gitu. Ini. Iya. Wa qala rajulun mu'min, ini menarik ini untuk kita pelajari. Wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun yaktumu imanahu, ini termasuk orang yang beriman dengan Musa tapi menyembunyikan imannya ya. Katimul iman. Apa kata diplomasi dia? Ataktuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Wahai Fir'aun, napa jenengan apa matane wong sing ngomong Gusti Allahku tu Allah, Rabbku tu adalah Allah. Bahasane iku kan hak-hake dia, suka-suka dia. Nak ndekne salah ya ditampa dhewe, nak ndekne bener ya dirasakno dhewe. Suka-suka dia, nak ndekne salah dirasakno dhewe, nak ndekne bener nak mbok pateni kowe sing salah. Ngene. Wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum, telah datang kepada kalian penjelasan dari Rabb kalian. Wa iyyakun kadziban fa alaihi kadzibu. Kalau seandainya itu dusta, sing digawa Musa itu dusta fi ingkari munkar, karya An-Nahlawi atau siapa itu menarik. Jadi piye carane, piye strategi menghadapi penguasa yang hebat, penguasa yang top ya, ketika dia marah ya, itu ada jenis ya, ini masuk dalam konteks hidayatul irsyad
ya, daya irsyad yang diupayakan. Di antaranya apa? Nek ana wong nesu ngono iku aja dibales, aja dibantah. Wis ben ngomong sakarepe dhisik. Nanti setelah reda ya omongan rada mendo lagi diomongi alon-alon. Ya, apa yang dia sampaikan? Ya tadi ya hatak dulu narojulan ayakula rabbiyallah. Ya, apakah engkau akan membunuh orang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah? Fa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuhu wa in yakun shadiqan yusibku ba'dul ladzi yu'idukum. Anak di situ sih dikasih catatan, demikianlah ketulusan nasihat yang datang dari hati itu akan mudah diterima dengan hati. Ya, wabil apa itu? Lali istilah ya. Jadi dengan keikhlasan, dengan ketulusan itu bisa melembutkan hati yang keras. Bisa melembutkan hati yang keras. Makanya ketika itu Fir'aun mendu ora sida matani Musa. Padahal ketika itu dia sudah gedem-gedem pengen membunuh Musa. Nah, ini satu gambaran tadi ya. Apa? Ala khaufin min fir'auna wal mala'i. Sudah suasana itu sudah benar-benar mencekam. Pasca kalahnya tukang sihir Fir'aun di hadapan Musa itu memang benar-benar mendatangkan rasa takut yang luar biasa. Ya, apalagi terkhusus orang-orang yang mengikuti sekelompok pemuda atau sekelompok orang yang mengikuti Musa itu benar-benar di bawah tekanan Fir'aun. Ya. Ala wajalin wa khaufin minhu min maslihi. Ini apa? Istilahnya dicincang ya. Ya, jadi Fir'aun siap membunuh dan mencincang lah orang-orang yang mengikuti Musa. Ayaruddahum ila makanu alaihi minal kufur. Untuk apa? Untuk dipaksa kembali kepada agama Fir'aun, yaitu mau menyembah Fir'aun lagi. Li'anna Fir'auna kana jabaron anitan musrifan fil tamarrudi wal utuwi. Karena Fir'aun itu penguasa yang absolut, penguasa yang yang murka, angkara murka, ya, sikapnya juga berlebih-lebihan, ya, wakana telah sutwatun wa mahabatun. Fir'aun itu punya wibawa, ya, disegani, ditakuti. Takhafu ra'iyatuhu minhu khaufan sadidan. Rakyatnya pun sangat takut kepada Fir'aun. Itu bayangkan suasana kekuasaan yang dikuasai oleh kekufuran, orang yang kafir, ya, betapa perjuangan, ya, dakwah tauhid itu akan menjadi sulit, ya, karena di bawah tekanan kekuasaan yang sangat absolut, yang sangat mutlak, yang kebetulan dipegang oleh orang-orang kafir. Di sini contohnya adalah Fir'aun, ya. Nah, makanya di sini perlu banyak strategi, ya, di dalam menghadapi kekuasaan yang absolut itu, ya. Ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum, ya, untuk ya tadi disiksa, ya, karena sing ra gelem iman dengan Fir'aun ya akan disiksa oleh Fir'aun. Kenapa? Wa inna fir'auna la'alin fil ardi. Karena Fir'aun itu adalah penguasa yang sangat sombong di muka bumi. Ya, penguasa yang sangat sombong di muka bumi. Taib, jadi ini gambaran ayat ke-83 yang menjelaskan bahwa sekalipun hujah yang sudah ditegakkan, dibawa oleh Musa itu begitu besar, jelas,
namun itu tidak menjadikan seseorang itu mendapat hidayah. Ya tentunya itu atas kehendak Allah ya. Tentunya ini adalah sebuah hikmah untuk Allah akan menetapkan sebuah syariah, hikmatul tasyri'. Ya, kenapa kok perjuangan Musa yang begitu luar biasa tidak mendapatkan respon yang masif kan ya. Ini tentunya akan menjadi pelajaran bagi kita. Nah, bagi Allah mau menundukkan manusia ya untuk mengikuti ajarannya Musa pun sangat mudah. Bagi Allah itu sangat mudah. Ya, tapi ini dikehendaki seperti itu ya untuk diambil sebuah pelajaran bahwa berdakwah dengan di hadapan kekuatan yang besar itu bukan masalah ringan ya. Kalau tidak mendapatkan respon yang masif, itu pun satu hal yang memang istilahnya ya memang itu kesulitannya ya. Maka di sini akan menjadi pelajaran yang besar bahwa hidayah itu sekali lagi bukan terletak pada tingkat performan yang memukau atau performan yang tidak, tapi hidayah itu memang milik Allah ya. Kemudian menghadapi tekanan-tekanan dalam dakwah itu juga bagian dari dinamika yang pasti akan dihadapi oleh para penggerak dakwah ya, itu pasti ya. Makanya kalau kita berdoa ya muga-muga untuk pemimpin sing apik, sing gelem atau minimal merespon, minimal melindungi ya umat Islam ya. Senang dengan Islam dan umat Islam, berpihaklah pada Islam. Kalau tidak fitnahnya sangat besar. Kalau tidak itu fitnahnya sangat besar. Hanya saja sekali lagi kita nggak perlu takut, di sana ada pemuda yang pasti akan membela dakwah atau merespon dakwah itu sendiri ya. Ini gambaran ayat yang ke-83 ya. Nggih. Baterainya habis. Kalau begitu untuk rasa takut begini ini, orang tidak beriman karena ketakutan yang amat, karena bukan ketakutan tapi memang suasana yang ada itu memang menakutkan. Nah itu bagaimana? Adakah keringanan dari Allah atau memang kita memang harus tidak boleh takut, padahal ini suasana sangat mencekam ya, menakutkan. Bagaimana ini? Minta uang banyak. Jadi Jadi benar di sini ada katimul iman Bu ya. Katimul iman itu ya orang yang sedang berstrategi. Dongnya Musa iki bener. Tapi aku ngaku melok Musa entek nyawaku ngono. Maka di sana ada ada satu kaidah ya, la tubarir wasail. Jangan kita istilahnya menghalalkan segala cara, atau dalam berdakwah bukan itu. Ingkaru mungkar. Ya apa saya? Tuh kaidah ya. La yungkiru mungkaran wa ta'ti bi mungkarin mithlihi au akbar minhu. Enggak boleh kita mengingkari kemungkaran dengan mendatangkan kemungkaran semisal saja, enggak boleh, apa meneh lebih gede. Makanya dalam mengingkari kemungkaran itu, dalam berdakwah kita harus benar-benar berhitungnya matang betul. Apakah ketika kita mengingkari perkara ini akan terjadi sebuah fitnah semisal, atau malah datang fitnah lebih besar ya, itu harus benar-benar dipertimbangkan. Kalau kita datang kemungkaran besar, lebih baik diam, karena kalau kita nekat, kita nggak sampai bisa menyampaikan kebenaran, kita mati dulu. Kalau nggak salah dulu saya pernah dijelaskan seperti itu dalam strategi berdakwah. Yang kedua, yang di sini ada katimul iman. Dia
boleh orang menyembunyikan keimanan untuk berstrategi. Bahkan siapa itu ya? Bilal apa ya? Amr bin Yasir. Amr bin Yasir ketika dia benar-benar dalam keadaan sulit, disiksa oleh majikannya yang menjadikan dia tak sadarkan diri sehingga mengucapkan kalimat kekufuran. Ya, kemudian dilaporkan hal tersebut kepada Nabi. Kemudian turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bi ilman. Ya, kecuali orang yang dipaksa, dalam paksa ini hitungannya hidup dan mati ya. Ukurannya hidup dan mati. Ya, ancamannya itu atau dimungkinkan akan diancam kematian. Maka ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainun bi iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya, yang tepat ya kita statementnya datar. Tidak perlu kalau kita melihat ini kemungkaran begitu besar, kalau kita halau akan mendatangkan kemungkaran lebih besar, maka kita diam. Ya, diam itu ada kalanya tepat, tapi diam ini berstrategi, bukan kita terus takut fasib tidak berbuat apa-apa. Idealnya kayak Sam'an ini tadi loh. Itu Musa salah, kayak kita budi. Nah bener, kowe terus piye? Nggih. Kayak Sam'an Mas, saya Mas. Nah, makanya ngeten, Pak. Tidak semua orang soal seperti kan tidak kabeh wong so didungokno omongane Firaun oleh Firaun. Makanya saya tuh tertarik dengan omongan sederhana siapa namanya? Tokoh 212 siapa jenenge? Nah, enggak, siapa? Tahu sing teko nang El Kalam. Babe Haikal. Ketika nih Ustaz Wijanto ngomong, ini guru saya. Enggak. Dia ini guru saya. Kenapa? Ustaz Wijayanto ini bisa ngomongi siapa saja. Kalau saya nggak bisa, saya ngomongi siapa saja. Saya baru ngomong nang media dicurigai. Tapi Ustaz Wijayanto nang ngarepe menteri yo iso, nang ngarepe sapa iso. Nah, perlu kita belajar dengan beliau. Kok iso ngomong ditampa wong kabeh gitu. Ya, itu menarik gitu. Ayo, dono sing ngono barang. Ya. Kan non dinti ditampa lurah, RT, RW kan untuk nampa kabeh omongane. Ya. Memang harus ada yang berperan seperti itu. Lah menawa Sam'an tadi niku atau katimul iman niku posisi orang sing iso ditampa omongane oleh penguasa ya. Gitu. Ada yang kayak saya, Us. Pripun niku? Do ngaji ning buri, ning pinggir dalan ning Arab do ditahan. Maksudnya pripun gitaran nih? Yo nyanyi-nyanyi. Di depan do nyanyi-nyanyi, di belakang do ngaji. Oh, ngoten. Kok ngoten lah apa, Rin? Kok ngoten lah apa? Maksudnya ngaji ku digebuki, Rin? Iya. Yo dicekel terus diinterogasinya itu nganggo di cepet kupune apa di parut gegere. Ndak wedi ya ngurusi. Enggak, ngeten. Keadaan niku cerita apa? Kagemik apa? Niki jas merah kok. Wis kowe meneng ae Pak, sito ben Pak Jatahe. Kowe ora ngalami kok. Pak Slamu sama Pak Katone lah. Ndi kono wae. Ya kalau kita ngaji, kita kan dikejar-kejar, dicurigai terus. Maka kalau kita ngaji, di depan itu udah ditaruh nyanyi. Kenapa suasana mencekam begitu? Karena kita memang, ya waktu itu kan saya kan terkenal PI menolak asas tunggal. Nah, waktu itu sampai Mbak apa sih? Enggak sama lah itu harus dibicarakan kadang-kadang loh jangan tahu Mbak Kari Mbak Rodo
interogasi. Padahal potongannya nggak tari, interogasi kalau Nggih. Berarti masalahnya karena terendus dengan PII, menolak asas tunggal. Tapi secara umum keadaan ketika itu memang dilarang ngaji atau pripun? yang di jalan berkumpul yang kelompok-kelompok yang kelompok tauhid lah. Nek ngajine NU aku yo rame juga. Tapi waktu itu yang kelompok-kelompok ini kan banyak, kelompok-kelompok tauhid itu kan banyak. Jalur Solo itu Ustaz. Oh, 3 serangkai itu. Jalur itu loh, Luki, jalur itu kan banyak jalur dulu. Abdullah Sungkar. Kan ada yang diperintah juga oleh Alimul Tokoh. Jadi do gawe negara Islam di Alimul Tokoh tahu ya? Tahu. Alimul Tokoh sing ngonsoli. Mun nek wis ana tulisan iki dari bupati itu dari problem anu digerebek. Nah, ono bukti. Kalau itu orang-orang yang sudah senior saya. Ada satu yang orang kudus itu yang terus setengah gila. Nggih, kula takok iki, Pak. Nek kula wong anyar kok. Nah, kula iki ra tau tukaran lebih kodim, boloku kodim malah kok ini. Kenapa ketika itu PII menolak asas tunggal? Padahal aku takok saiki cah PII niku malah sing disinauni malah asas tunggal. Apa perbedaan PII dulu sama sekarang dulu? Suasananya pada waktu itu Pak Harto mau mengagamakan Pancasila pada bangsa Indonesia. Suasananya itu seperti itu. Nah, Sampai Pak AR antara Pak Harto boten badhe gantos agamine wong Islam nganti Pancasila to. Oh boten. Iki Pak Eri Katimul Iman Bu Munis. Pak Eri Katimul Iman niku sampun kok. Lah terus lho. Akhirnya Muhammadiyah menerima. Yang tidak menerima hanya PII sama GMNI. Padahal GMNI sama PII ini musuhan. Tapi boleh menolak Pancasila. Karena waktu itu kita sudah memprediksi Pancasila ditompo jadi asas tunggal. Maka nanti akan muncul undang-undang yang melanggar konstitusi. Ternyata betul. Kemudian reformasi 5 undang-undang yang dilahirkan adanya Pancasila itu dihapus semuanya oleh reformasi. Sing bener PII. Menjadikan Pancasila itu sebagai asas bener-bener bernegara. Kalau pada waktu itu Pancasila jadi way of life. Sudah sampai way of life-nya sekarang ini. Terus begitu tari pekat-pekat itu. Enggak, pertanyaan ini ngeten Pak, nuwun sewu. Kenapa kok NU masih saja slow? Mestinya mereka orang-orang tahu ya, orang-orang tahu kitab, tahu. Ketika ada arahan, ada semangat untuk benar-benar menjadikan Pancasila sebagai agama, tentunya kan mungkin banyak protes, banyak. NU pada waktu itu ada 2 blok. 2 blok ini cepet-cepetan nomor Pancasila. Sehingga mereka bisa cari yang dicari. Cepet-cepetan NU waktu itu menerimanya. Tapi Suasananya enggak seperti ini. Suasananya artinya kalau sekarang kan kita bisa tafsiri bahwa Pancasila itu ya memang, nah ini dialog-dialog yang saya dengarkan ya, tidak bisa dibenturkan dengan agama. Ya, karena Pancasila sebagai ideologi negara gak manusia, kata Ki Gerung ya. Negara itu bukan manusia, yang punya ideologi itu manusia. Jadi kalau menjadikan Pancasila sebagai ideologi itu sudah salah. Ya, satu itu. Yang kedua, seperti yang tafsiri oleh Din Samsudin, bahwa Pancasila itu ya Indonesia itu ya darul ahdi wa syahadah. Ya memang adanya aturan-aturan bahwa Pancasila yang terjemahkan dalam undang-undang
itu sebagai klausul kesepakatan antar umat beragama atau antar suku sebagai sama-sama rakyat Indonesia kan gitu kan, dijadikan aduh. Nah, oke. Nggih, menangi kok. Ngeten maksud kula ngeten Pak Ustaz. Saya nggak tahu. Ini tekanan itu datang karena kita yang kurang bijak merespon kebijakan pemerintah, atau memang ketika itu pemerintah absolut koyok Fir'aun, pengen maksa kok nyembah Fir'aun. Wah. Nanti memberi kiasannya itu Fir'aun itu tentara, koramil. Aku bengak-bengak terus. Anu itu apa? Enggak usah tahu nek tepaude lah. Apane sapa? Korune itu tiga serangkai yang menguasai hajat hidup orang banyak. Harta membentuk seperti itu. Nah, terus di akhir hayatnya beliau kan dicap hijau sampai gaya masjid kathah niku sejarah pripun? Tahun 90. Tahun 90. Nah, saya ini pas mengikuti itu. Tahun 90 terus dia ada pendekatan kalau Jenderal Faisal Tanjung. Pokoknya Tanjung ini dong pendekatanmu. Akhirnya kabinet dirombak, DPR dirombak, menjadi banyak muslim. Muslim yang dulu di AKB itu dibina oleh sesepuh PI Magelang. Itu ada Sapri Samsudin, Prabowo, terus itu jadi pejabat-pejabat tinggi kabeh. Kemudian nih Mamo Fadil karo Pak Riki ini ono Amin Rais juga dipanggil dia tulisan Pak Riki ini Amerika. Pulang langsung dia mengatakan aku melu PBB seperti orang berbaju kekecilan. Hukum raja, hukum itu, Cambuk. hukum biadab. Ini dari lesannya Amin Rais. Nggih, mireng Pak. Hukum dhewe Pak. Nggih. Baik, ya. Ya aku itu alhamdulillah menangi zaman Edian karo zaman Maksudnya gini, jadi fama amana li Musa ila dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mal. Memang menghadapi pemimpin sing absolut ngejak kufur itu ya seperti menawa sidrasana Pak Jat dan kawan-kawan ketika itu. Kudu berkamuflase, kudu berstrategi ya untuk biar memang tidak liyuftinahum tadi, ora disiksa. Di sini liyuftinahum kan diterjemahkan apa? Misal ya. Dikuliti ya. Ya, zaman Pak Jat kan dicabut kukune ngoten Pak. Cabut kukune. Dan dulu ya banyak ya. Giling guys. Nah, sing tiba-tiba hilang juga banyak. Oh, banyak. Banyak orang hilang. Orang ngomong PKI itu. Pripun? Kalau? Iya. Nah, Intel sih berdasarkan proyek. Nggih. Ya ala kulli hal. Ini gambaran ya illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'aun. Jadi
Wis sithik jelas orang menerima ajaran dengan tekanan kekuasaan yang berat itu ya juga enggak mudah, itu enggak mudah. Makanya di sini sekali lagi itu penting Pak ya dipelajari tentang strategi, entah itu strategi politik atau bagaimana. Saya jujur ini non sewu, tak perhatikan di politik di saudara kita ini, ya itu kan selalu dari sejak zaman penjajah sampai sekarang ini kan seolah-olah selalu pro kekuasaan. Nah, Pak Jat itu biar analisannya Bu. Saya tidak menentang kekuasaan Khawarij ya. Nggih. Tapi kebijaksanaan ini. Ini masalah kekuasaan dan presidennya kita nggak pernah mulai-mulai. Nggak pernah. Nggih. Tidak. Cuman waktu itu yang golongan modernis itu saking nggak waninya apa-apa, mereka itu malah do koyo ngene kabeh. Lah aku kan koyo gak duwe kanca. Atasku juga koyo gak ono. Karena modernis sing misalnya Muhammadiyah misalnya wis do ngatok kabeh karo Golkar. Nah istilah saya ya biar bisa cepet untuk jatah dari sini. Lah aku nggak ada sambungan karo beliau-beliau kan koyo gak Strategi tradisionalis itu loh Pak yang saya maksud, kok seolah-olah zaman Jepang itu kok sampai sekarang kok selalu posisinya pro kekuasaan itu. Nah si modern kan anu Pak, tidak tergantung lah. Ya. Baik, ya. Oh iya. Iki lho kesuk ngaji kene ning kono iku do gitaran nyanyi. Di Ponorogo dulu kan ada rumah tengah-tengah. Nah, yang di depan rumah belakang. Zaman semono pun ngaji kalih Pak Yai. Sudah. Zaman itu? Iya. Tahun piro? Tahun berapa Mas? Sejak tahun 86. 85, 86. Pak Yai kan 85. Karena yang ada itu kita tahun 80-an. Pak akses tunggal kan 85. Nah, yang 8. Jadi mulai yang 87 tahun 90 ya. mulai mendekati saya. Nggak masjid itu. Di antaranya. Baik, itu sedikit gambaran bagaimana keadaan ya beragama di bawah tekanan kekuasaan kafir yang absolut ya. Itu memang seperti itu ya. Jadi khawatir ayaftinahum itu luar biasa, dan disinilah justru keimanan seseorang akan teruji ya dengan hal-hal seperti ini. Walaupun seperti pertanyaan penulis tadi, kita pun boleh menyembunyikan kalau memang risikonya ini adalah kematian, risikonya akan akan dihabiskan, itu boleh saja. Ada. Jadi menawa udah saya dengan laku ya kerja. Ya. Kita lanjut. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, apa ketegangan-ketegangan yang dialami Musa dan pengikutnya, sedikit dari pengikutnya tadi. Ya nak akeh ra mungkin ditindas Pak, nak akeh mesti lawan ngono. Karena sedikit itu mengalami penindasan. Ya. Berikutnya waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nah, sampai Musa ini coba psikologinya, sampai Musa ngomong sama kaumnya, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, nak kowe iman sama Allah, fa alaihi maka atas Allah lah kalian bertawakal. Nak kowe bener-bener iman, wis ora lah wedi. Ya,
Nah, yaqulu ta'ala mukhbiran an Musa annahu qala li Bani Israil, ini perkataannya Musa kepada Bani Israil, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu. Paham nggih? Omongan ini omongan sulit lagi. Itu koyok seperti omongannya Nabi. Ya, ketika keluarga Yasir disiksa, para sahabat disiksa ketika ketahuan masuk Islam oleh majikannya, sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Nabi hanya jawab ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Ini bukan apa? Nah, bahasa saya bukan satu kabar gembira yang akan diberikan oleh sahabat, tapi satu pemberitaan keadaan Nabi juga sangat sulit. Sebenarnya anak esken awake dhewe minoritas, lemah, tertindas oleh kekuasaan yang mutlak tadi, kekuasaan kekufuran. Nah, sama yang disampaikan Musa pun sama kepada Bani Israil. Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkal, wis tawakal bi Gusti Allah wae. Sarana dalan liyane. Ya. Fa innallaha kafin man tawakkala alaihi. Nah, Allah lah yang akan menolong, Allah yang akan membantu, Allah yang akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kalian, ya. Dalam surat Az-Zumar juga 36 Allah mengatakan alaihissallahu bikafin abdahu, ya, tidakkah Allah itu mencukupi hambanya, tidaklah Allah itu membela dan menolong hambanya, ya. Dalam surat At-Tolak ayat 3 wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu sudah cukup. Ya, sebenarnya ya tidak hanya dalam perjuangan kita bertawakal kepada Allah, dalam segala hal, ya, dalam ikhtiar kita untuk menyempurnakan keberagaman kita, kan awak dhewe ora tawakal angel, Pak. Ya, yang memang satu-satunya zat yang bisa kita gondeli dalam berdakwah itu ya Allah, nggak ada yang lain. Sapa sing iso melawan kekuatan yang sangat besar, kekuatan sekulerisme yang sangat kuat? Sapa sing iso melawan kekuatan kekufuran globalisasi yang begitu luar biasa, ya, yang seolah-olah Islam itu jadi sasaran empuk seperti makanan yang ada di Tos'ah, makanan yang ada di Nampan dan siap diserbu dari berbagai penjuru, ya, itu semua kalau tidak kita pasrahkan kepada Allah, tawakalkan kepada Allah, ya kita nggak punya yang kita akan ketemu namanya putus asa saja. Wa katsiran ma yuqrinullahu bainal ibadati wa tawakkal. Jadi memang faktanya Allah itu selalu mendampingi antara ibadah dan tawakal. Itu selalu. Ya, jadi kalau Musa memerintahkan kita untuk memerintahkan Bani Israil untuk bertawakal, itu satu kewajaran. Ya, satu kewajaran. Contohnya apa? Perintah ibadah juga perintah tawakal. Hud ayat 123, fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Wong jangankan kok dalam berdakwah, wong ibadah ae awake dhewe kon tawakal ambi Gusti Allah. Fa'buduhu, sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Bukan ibadah sing angel, Pak. Nah, ibadah iki gampang. Yang proses penyempurnaan ibadah itu ora gampang. Ya nak saiki alhamdulillah nang negara awake dhewe iki gampang. Wong salat, poso, zakat malah ana undang-undange, ekonomi syariah malah undang-undange, tapi nak ibadah itu nak wis masuk ke wilayah pidana. Ya. Ya, orang itu bukan perkara mudah untuk menegakkan hal tersebut, menegakkan syariat pidana. Ya, nah, anak ngono iku kita tawakal sama Allah. Yang penting umat Islam ada ikhtiar, usaha untuk mengarah kesempurnaan ibadah. Ya, kita kan ibadah kok abad ya, enggak. Mau ibadah hai kita diperintahkan tawakal, apalagi kok berdakwah. Ya. Ya. Ini ayatnya banyak, ayat pendukungnya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah Al-Muluk 29.
Dialah Allah, kami beriman dengannya, dan atasnya kami bertawakal. Ya, ini penting. Jadi nak dai piye ya? Nasihate kiai-kiai sepuh ngono. Nak dakwah kok sang dai-nya sendiri iku ora cedhak ambi Gusti Allah, terus apa sing didakwahke? Ya, dakwah nak daine dhewe iku keyakinane sama Allah iki ora mantep, terus apa sing ape didakwahke? Ya, memang modale dai iku tawakal ambi Gusti Allah. Modale dai iku takarub ambi Gusti Allah. Ya, maka istilahnya sempatkah di sepertiga malam bos sithike bengi iku tangi untuk apa? Untuk takarub ambi Gusti Allah. Nyadong kekuatannya Allah untuk diberikan kepada kita di dalam berdakwah. Nah, dakwah niku mboten kenceng tawakale, mboten cedhak ambi Gusti Allah, ora ana unsur takarub ambi Gusti Allah. Iso nyelewah. Ya, dohire dakwah tapi menikmati fasilitas dakwah. Dohire dakwah ya, tapi justru dia penikmat fasilitas dakwah. Iso nyelewah. Ya. Nah, ini yang menjadikan akhirnya dakwah itu tidak bisa berhasil, tidak masif, tidak banyak mendatangkan hidayah. Tidak banyak mendatangkan hidayah. Ya. Jadi ini penting ya, pelajaran. Kenapa nih Ibnu Katsir itu banyak menorehkan pentingnya bertawakal kepada Allah. Kok urusan dakwah, mau ibadah kita suruh bertawakal. Allah yang Maha Pengasih, yang dimana kita iman dengannya lah kita bertawakal kepadanya. Tidak hanya itu, di surat Al-Muzammil 9, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila. Ya, Allah itu yang kita tawakal itu adalah Rabb yang menguasai timur dan barat. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, maka jadikanlah Allah sebagai penolong dan pelindung. Ya, itu juga yang diucapkan oleh sahabat Nabi ya. Nabi dan para sahabat pasca perang Uhud. Dan setelah perang Uhud itu kan ada provokasi. Ya, apa istilahnya? Fajama'a Fajama'a fakhshawhum dulu. Apa ayat surat Al-Imran itu? Ya. Fajama'a lakum fakhshawhum. Ya, maka di sana ada kekuatan koalisi lebih besar lagi. Ini setelah perang Uhud ya. Sahabat Nabi lagi sedih-sedih karena banyak sahabat yang meninggal, 70 sahabat yang meninggal, banyak yang luka. Ya, terus ono provokasi dari orang munafik bahwa pasukan koalisi telah berkumpul di seberang sana, siap akan menyerang lagi. Kemudian Nabi dan para sahabat menjawab tantangan tersebut sambil mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi Allah lindung dan penolong. Ya, itu yang diucapkan orang-orang soleh ketika menghadapi kesulitan dalam berdakwah. Demikian juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke tungku, jawabnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi Allah itu penolong dan pelindung. Anak dai itu tidak punya kedekatan yang baik kepada Allah, sentuhannya sentuhan fasilitas saja, wah ini repot. Ya, itu repot. Ya, nah disinilah letak kekuatan orang yang beriman, di mana sesulit apapun dia masih merasa ada yang menolong, yaitu Allah. Ya, kabeh itu bolak-baliknya nanti yang akan menolong adalah Allah. Makanya ini yang disampaikan Musa kepada Bani Israel. Ya, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkaltu. Nak iman loh ya, nara iman wis dhewe nek. Ya. Nah, iku nak ceritane Al-Ala Al-Hadrami ngono ya. Nama masjid di Itihad itu Al-Ala Al-Hadrami. Itu kisah nyata, itu betul. Bareng di zamannya Umar ya, suruh ekspansi untuk memerangi orang-orang murtad kalau nggak salah. Ya. Nah, itu pasukan Al-Ala Al-Hadrami terbentur dengan
laut, ya, lautan. Ya, nggawane jaran. Ora ana kapal nggo nyebrang. Jawabe apa? Ya, ayuhan nas in kuntum muqinina Allah famdu wala taltafitu. Wahai pasukan, aku yakin bi Gusti Allah mlaku aja noleh. Ya, ngono ragu-ragu mulai hae, ngono. Mlaku nganggo jaran Pak nang dhuwur laut. Ya, nah iki sahabat tak critakno, terus maslahate perang. Nah kisah-kisah wali ngono kan ora ana maslahate. Maksudnya maslahat sing cerita-ceritake ngono. Maslahatnya tidak dalam konteks perjuangan. Nah ini perjuangan. Jadi pertolongan Allah itu ya iso-iso ae. Ya, kok dadekno laut padat, dadekno api adem ya iso. Ya. Nah, aku wis tawakalnya sama Allah luar biasa. Nah, awake dhewe ralah pasti kecemplung, ya. Ya. Kita tuh bukan siapa-siapa, ya. Ya, sahabat. Pak Muji ngaji jam mikir dodolan kok. Ya. Ya. Wa amarallahu ta'ala al-mu'minina ayyakulu fi kulli sholawatihim marratil muta'addidah. Nah, tidak hanya itu. Allah pun memerintahkan orang-orang beriman untuk mengucapkan dalam sholat-sholat mereka yang diulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Ya. Qalu, nah, Bani Israel ya, karena ketika itu dalam kondisi sulit, ya, maka mereka menjawab, Alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidz zalimin. Ya. Ini jawabannya Bani Israel dalam kondisi sulit, ya. Ya. Jadi janganlah kepada kamulah ya Allah kami tawakal, dan janganlah engkau jadikan fitnah orang-orang yang zalim tersebut. Maksudnya fitnahnya Fir'aun. Janganlah engkau jadikan kekuasaannya Fir'aun untuk menindas kita. Ya. Sehingga wayadunu annahum innama salatu li annahum alal haq wa nahnu alal batil. Ya. Ini juga jangan sampai penguasa itu merasa benar sehingga mereka nindas pun menganggap benar, dan kita di atas disangka di atas kebatilan yang harus dihilangkan. Ya aja ngasih kaya ngono, ngono adane berat. Ya, orang punya kekuasaan, punya alat kekuasaan, terus menyangka lawannya itu adalah musuh, kan dia punya dalil untuk menghabiskan. Ya, punya dalil untuk menghabiskan. Nah, ini fitnah yang sangat besar kalau itu terjadi. Makanya dungane Bani Israel, ya, Allahi tawakkalna rabbana la taj'al fitnatan liqaumidz zalimin. Janganlah engkau jadikan kekuasaan kedoliman itu, ya, menjadi fitnah bagi kami. Nah, itu yang terjadi berat. Apa-apana awake dhewe wong apa meneh wong sipil iku ora duwe kekuatan apa-apa, nak sudah berhadapan dengan kekuasaan. Makanya dalam fikih dakwah itu juga diatur bagaimana berdakwah dengan di hadapan penguasa itu tidak sama dengan berdakwah di hadapan rakyat. Enggak boleh disamakan. Bahkan nek ana penguasa teko, ya, dia berhak untuk menjadi imam kalau dia Islam. Ya, sekalipun bacaannya orang fasih, itu secara fikih berhak menjadi imam. Agar apa? Ya, inilah bagian dari bagaimana Islam memberikan ruang yang luas ketika berdakwah di hadapan kekuasaan, di hadapan penguasa. Ya, tidak boleh memaki, mencaci itu. Ya, jelas bener kaya Sam'an apa Katimul Iman lah? Katimul Iman siapa? Sam'an, bener. Ya, mungkin itu secara lihat Pak, nggih. Nah, dalam Quran selalu disebut Katimul Iman. Atau seperti Pak AR tadi, atau seperti Pak Jazir misalnya, ya.
yang dia juga ngadani apa Hambung Buwono, itu juga nasihati dengan mudah juga, ya itu. Oleh Imam Mujahid dikatakan la tu'adzibna bi aidi qaumin fir'aun, ya. Jadi tafsiran dari ayat wala taj'al fitnatan liqaumidz zalimin, kata Mujahid mengatakan, janganlah engkau siksa kami ya Allah, janganlah engkau siksa kami dengan tangan-tangan kekuasaan Fir'aun, ya, karena Fir'aun ini punya alat kekuasaan yang kuat, ya. Wala bi adzabi min indika, dan juga bukan azab dari sisimu ya Allah, ya. Sini ala kulli hal, ya, memang dakwah tidak boleh berhenti, tapi dakwah itu ada adab, ada strategi, ada fikih dakwahnya, ya, apalagi ketika kita membawa jamaah itu tidak boleh semena-mena atau serampangan, mentang-mentang apa jamaah yang berah, kelompok yang berah, terus ngomong sembarangan di hadapan kekuasaan, itu tidak boleh, ya. Ya dicontohkan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullah, ya. Beliau ketika dipimpin oleh kekuasaan Jahmiyah dan beliau dipaksa untuk mengatakan Quran itu adalah makhluk, beliau menolak. Sampai akhirnya beliau disiksa. Padahal itu ada yang mengisahkan, meriwayatkan muridnya Imam Ahmad nak dijumplah sama pasukannya Jahmiyah itu jakeh muridnya Imam Ahmad. Cara Imam Ahmad gaya fatwa ngono untuk menggulingkan kekuatan Jahmiyah iso, tapi nggak dilakukan oleh Imam Ahmad. Karena apa? Ketika beliau beristihad seperti itu, ya, kok satu nyawa iso uga puluhan, iso uga ratusan orang mati gara-gara membela fatwanya Imam Ahmad. Makanya beliau lebih cenderung diam dan menerima disiksa. Nah, ini mauqif Ahlussunnah wal Jamaah di hadapan penguasa. Ya, kalau ngasih nasihat saja, tapi jangan dipermalukan. Ya. Nah, ini jadi pelajaran yang penting, ya, karena memang tidak mudah melawan kekuasaan dolim, itu tidak mudah, ya. Wala taj'al fitnatan liqaumidz zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa najina, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu ya Allah, ya, dan ihsan kebaikanmu minal qaumil kafirin, dari orang-orang kafir yang mengkafiri kebenaran, yang menutupi kebenaran menjadi kebatilan. Dan apa, kami memohon hanya kepadamu, tawakal hanya kepadamu ya Allah, dengan rahmatmu, dengan kekuasaanmu, dengan sikap baikmu kepada kami, mohon selamatkan kami dari kekuasaan atau dari kedzaliman orang-orang yang kafir, ya. Ini apa, Musa dan Bani Israel sing notabene menjadi khairul ummah ketika itu, ya. Jadi Bani Israel itu khairul ummah loh ketika itu, ya. Kalau seandainya bukan dosa dan kemaksiatnya, mungkin tidak dihinakan oleh Allah, ya. Musa ya karakter yang kuat, ya. Bani Israel itu ya khairul ummah, ya. Itu saja menghadapi Fir'aun itu benar-benar, ya, tawakale, pasrah yang Gusti Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar kekuasaan Fir'aun itu tidak menjadi fitnah bagi mereka, ya. Ini ayat ke 83, 85, 86, ya, gambaran bagaimana sulitnya keadaan Musa dan Bani Israel ketika menghadapi Fir'aun. Dan itu ya tidak hanya di zamannya Musa dan Fir'aun saja, ya, zaman kita juga sangat terjadi. Makanya
Nah, ini hikmah Pak. Kadang orang kan mencibir ulama-ulama Saudi, dikatakan penjilat lah, dikatakan pro kekuasaan, dikatakan perampok kebenaran, ya. Karena mereka melihat ulama-ulama Saudi itu diam ketika ada pemerintah Saudi membuat suatu kebijakan yang dianggap gak pas misalnya, padahal mereka enggak, ya. Ada sebuah maslahat yang besar, ya, daripada mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh raja. Dan saya yakin ulama-ulama sepuh pasti sudah menasihati secara pribadi. Walaupun kekuasaan sekali lagi itu enggak mudah, ya. Harus dibedakan ulama Saudi dengan kekuasaan Arab Saudi, itu harus dibedakan, ya. Jenenge ulama itu tetap bijak, ya, mana yang harus disampaikan, mana yang harus ditahan, ya. Di antaranya misalnya dengan seolah-olah kan Saudi udah melalui perubahan kan, ulama keras mengharamkan musik malah ditekakno Korean pop oleh MBS, kan kayak nyolok ngono. Iklan-iklan itu sepanjang bandara menuju Jeddah itu Korean pop. Padahal Saudi itu zaman saya di sana nanti saya pulang itu orang ono iklan gambar menungso iki ora ono. Karena mereka mau mengharamkan gambar. Lalu saya ingat sekali golek kaset musik itu, wah, kaya wong dodolan narkoba. Karena sana mengharamkan musik. Kalau bukan keluarga kerajaan ora entuk dodolan kaset musik yo ora. Tapi saiki malah ditekakno Korean pop. Kan seolah-olah ulama kan ana sing wani ngomong, karena memang absolut. Ngomong yo sesuk dilebokno nang penjara bawah tanah. Ya. Nah, makanya bisa jadi diamnya mereka itu, aku daripada ngingkari ini malah target tujuan nggak kesampaian malah wis mati dhisik, wis barke wae. Kita terus berdakwah saja. Kita pahamkan umat. Ya. Kita bisa ngajar ngaji di Masjidil Haram di itu wis apik, aja di bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ya, dan itu penting, ya. Bagi pemimpin umat itu harus jeli dalam mengambil keputusan. Karena kalau tidak, apalagi terkait dengan kekuasaan, itu akan menjadi fitnah tersendiri. Ya, itu akan menjadi fitnah tersendiri. Ya. Wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya. Baik, itu dibaca satu ayat lagi apa ya? Ayat lagi Satna 87. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatin dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wa auhayna, dan telah mewahyukan siapa kami ila Musa pada Musa wa akhihi dan saudaranya Musa, antabawa'a agar mengambil siapa kamu berdua liqaumikuma untuk kaummu berdua bimisra di Mesir buyutan pada rumah-rumah
Waj'alu dan jadikanlah siapa kalian buyutakum pada rumah-rumah kalian, menjadikan kiblatan pada kiblat. Wa aqimu dan dirikanlah siapa kalian as-sholata pada sholat. Wa basyir dan berilah berita gembira siapa kamu al-mu'minina pada orang-orang mukmin. Wa qala dan telah berkata Musa siapa Musa. Cukup. Ya, satu ayat aja, waktunya terbatas. Wa auhayna dan kami mewahyukan ila Musa pada Musa wa akhihi dan saudaranya Musa Harun ya antabawa ali qaumihima ya untuk hendaknya tinggal bagi kaum keduanya di Misra di Mesir. Ya, ini ijabahnya Allah terhadap doanya Bani Israel, wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allah akan selamatkan dan selamatkanlah kami ya Allah dengan rahmatmu dari orang-orang kafir. Maka diijabai ya oleh Allah. Dengan cara apa Allah selamatkan Bani Israel? Wa auhayna ila Musa wa akhihi Harun. Allah mewahyukan, Allah perintahkan kepada Musa dan Harun ya untuk tinggal di Mesir ya untuk tinggal di Mesir. Antabawa ay yattakhidhu liqaumihima di Mesir baitan. Di Fir'aun berarti posisinya di mana? Dak yo nang Mesir ah? Nah, lagi Mesir ndinah iki. Atau Palestina malah atau Palestina ya ini tidak ada keterangan. Atau malah Palestina ya? Nanti Pak Man? Ya Mesir di nih. Ayo, maksudnya Mesir sing endi?
Wa auhayna ila Musa wa akhihi antaba wa ali qaumihuma bi Misra buyutan. Ya, jadi ini menawa ya gimana Bu? Kenapa? Anggo mik. Kalau ini tadi lihat di Google, setelah membunuh seorang etnis Mesir yang memukuli budaknya yang beretnis Yahudi, Musa pun kabur melintasi Laut Merah ke Midian, di mana dia bertemu dengan malaikat Tuhan yang berbicara kepadanya dari dalam semak yang terbakar di Gunung Horeb, yang dianggap sebagai gunung ilahi. Itu kasus Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir. Itu kasus memukul orang apa? Kipti. Nah ini gini Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir untuk menuntut pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi memang dari Madian itu. Maksudnya itu kasusnya ketika memukul kaum Kipti, dia dikejar-kejar pasukan Firaun terus lari ke Madian. Madian ketemu siapa? Nabi Yakub, Su'aib, terus dinikahkan dengan anaknya dengan syarat mengembala onta tadi. Setelah itu kembali lagi ke Mesir untuk menuntut kebebasan Bani Israel. Nah ini benar. Nah, pada kasus ini ketika ini kasusnya kan sudah dakwahnya Musa head to head dengan Fir'aun, ya kan? Dan Fir'aun sudah berekspansi untuk tidak hanya menindas, tapi juga akan membunuh Musa. Nah, keadaan yang sangat sulit ini menjadikan Bani Israel berdoa, ya Allah najina min qaumil kafirin, ya birahmatika min qaumil kafirin, selamatkan kami dengan rahmatmu dari kaum-kaum orang yang kafir. Nah itu dijawab oleh Allah, maka fa'auhayna ila Musa akhihi antabawa ali qaumiha Misra. Ya. Ustaz Faiz Indak Syekh. Nah, ini kita punya magister tafsir dari Sudan loh nih. Nah, Ustaz Faiz, fisik. Ya. Di mikrofon, Ustaz, foto. Kalau di sini dicantumkan wa auhayna ila Musa wa akhihi Harun an ikhtara wattakhidha liqaumikuma bi Misra buyutan li ibadatillahi wahdah. Wa sayyaru buyutakum muttajihatan ila jihatil qiblah Baitul Maqdis. Wa atu bis salati kamilatan wa akhbir ya Musa al mu'minina bima yasarahum min nasrillahi wa ta'yidihim wa ihlaki aduwihim wa istikhlafihim fil ard. Artinya ini mereka lari ke Palestina. Tetap di Mesir, kemudian Allah memerintahkan untuk membangun suatu rumah untuk ibadah, yang mana rumahnya itu menghadap ke kiblat dan tetap melaksanakan ibadah. Kiblat itu Baitul Maqdis. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tetap di Mesir. Tetap di Mesir di sini. Oh iya. Ustaz Fatih, Fadol. Kasih mik. Taib, ini saya ambil dari tafsir Imam Al-Qurtubi, Ustaz. Nah. Disebutkan wa misru fi hadhil ayah ya al-Iskandariyah fi qauli Mujahid. Jadi Imam Mujahid bilang ini Alexandria, Ustaz. Berarti tetap Mesir? Iya, masih Mesir. Wa qala ad-Dhahaq innahu al-balad al-musamma Misr.
Wa Misru ma bainal bahri ila Aswan. Di Wal antara misru ma baina al bahri ila Aswan. Wal Iskandariyah min ardi Misr. Hadza huwa. Nah, pertanyaan saya, posisi Fir'aun di mana? Kairo. Iskandariyah ini di kerajaannya Mesir, kerajaan Fir'aun atau enggak? Nah, ini berarti posisi Bani Israel di Mesir Hilir. Kok maksudnya ngeten lho, Pak? Kok yang bagian kok jadi aman dari Fir'aun ngono lho. Padahal masih di wilayahnya Fir'aun, masih di wilayah Mesir maksud saya gitu. Ya, nak lari dari luar Mesir kan mungkin jadi aman kan gitu. Oke, ya ini tadi. Baik. Jadi dari beberapa tafsir disampaikan teman-teman itu berarti di sini Mesir ya adalah Mesir. Jadi wa auhayna ila Musa wa akhihi, dan Allah perintahkan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun, ya, untuk apa? Untuk tinggal di Mesir untuk kaumnya, ya. Antabawa buyutan, untuk tinggal di sebuah rumah. Wa ja'alu buyutakum, dan menjadikan rumah-rumah kalian kiblatan. Nah, lisolah ya kiblat. Ya, artinya orang nang njaba salate nang jero omah wae. Njaba ketok nanti ditekan oleh Firaun lagi. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Ya. Di sini walihada qala ta'ala wa ja'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah wa basyiril muslimin. Ya. Jadi kalau istilahnya di sini Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk menguatkan orang Bani Israel dulu ya. Ya, dengan apa? Ya kembali tawakal ambi Allah, ya, memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat 153. Ya. Dan dengan wa aqimus shalah insya Allah nanti Allah akan berikan pertolongan kan gitu ya. Dengan Bani Israel kembali kepada Allah, tawakal sama Allah, ya, dekat sama Allah, nanti akan Allah kasih kabar gembira apa? Ditawab, bahwa pahala, bahwa kemenangan yang dekat dan seterusnya. Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan, qalat Banu Israel di Musa, Bani Israel berkata kepada Musa, la tastati annat haro sholatana ma'al faro'ina, kita nggak bisa terang-terangan sholat di tengah kekuasaannya Fir'aun. Fa'adzinallahu ta'ala lahum ayyusallu fi buyutikum, maka Allah izinkan untuk sholat di rumah mereka. Wa amaru ayaja'alu buyutakum kiblal kiblati, dan Allah perintahkan atau mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah ke mereka arah kiblat. Ya, qala Mujahid wa ja'alu buyutakum kiblatan ay lama khafa Banu Israil min Fir'aun ayaktulu fil kanais al jami'ah amaru ayaja'alu buyutakum masajida mustaqbilal Ka'bah. Sini Ka'bah malah ya. Ya. Jadi ketika Bani Israel di tengah rasa ketakutan dengan tekanan-tekanan Fir'aun, maka mereka diperintahkan untuk sholat di rumah, karena nak sholat nang gereja-gereja mereka, maka mereka akan mendapat ancaman. Maka diperintahkan untuk sholat, menjadikan masjid-masjid mereka sebagai rumah-rumah mereka sebagai masjid, ya mungkin tempat ibadah lah ya. Nah, Bani Israel orang masjid. Tetap masjid. Islam agamanya, Pak. Terus salatnya nang gereja. Nggih. Kan nggih Islam nek salatnya nang gereja. Lha pripun? Ngono ora, Ustaz?
Ya. Nah, di sini kan itu. Lama khofa banu Israel min Fir'aun ayak tulu fil kanais jami'ah. Jadi ana gereja jamik ki ana. Anak saya ini masjid jamik. Gereja sing umum ngoten niku lho. Nah, itu mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai masjid. Ya, mustaqbilal kiblatan, Ka'bah menghadap Ka'bah. Ada orang yang mengatakan menghadap Baitul Maqdis, ya. Yusolli fiha sirron, nah sholat diem-diem. Ya kayak Pak Jat mau ngaji meneng-meneng. Nah ini sholatnya meneng-meneng. Ya, itu. Ini perintah Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah berikutnya. Kan Bani Israel donga ya, wa najina bi rahmatika min qaumil kafirin. Ya Allah selamatkan kami ya Allah dengan rahmatmu dari orang-orang yang kafir. Maka Allah mulai memerintahkan ya Bani Israel untuk menggapai pertolongan berikutnya. Ini kon nyedak sik Gusti Allah. Kon tawakal, kon ibadah, ora ketang sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, bolehnya kita berstrategi menyembunyikan keimanan kita. Kalau memang menunjukkan keimanan itu ada ancaman tersendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi, boleh, ya dalam. Yang penting strategi ya, bukan karena kita benar-benar lari dari masalah, ya. Tapi ini berstrategi, ya. Maka nanti setelah Bani Israel ini cedak, ya, dekat dengan Allah, beribadah, mulai tenang lah. Nanti mungkin akan mendapat kabar gembira dari wabasyiril mukminin ya bitsawab wa nasril qarib, ya. Baik kabar gembira akan Allah berikan pahala kepada mereka atau Allah akan berikan pertolongan kepada mereka segera, ya. Itu. Ini ayat 87. Ya, pelajaran panjang ini ya. Dalam perjuangan berdakwah. Nah, dakwah ayem-ayem ae ya. Ya alhamdulillah sih ya, tapi memang semestinya dakwah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tentunya ada tantangan-tantangan. Ya, aja nganti jargonnya kayak saiki. Ya. Janjane dakwah itu tantangannya wong Islam dhewe. Iki aja ngono lah ya. Ya. Sing ngalangi dakwah itu janjane malah wong Islam dhewe. Ya aja ngono. Ya. Nah itu yang terjadi, maka seperti yang difirmankan Allah wala tanaza'u ya fatafshalu fatadhaba rihukum, jangan kalian berselisih. Nah berselisih akan hilang kekuatan kalian ya, orang Islam berselisih, orang Islam saling menjigal, ini sih menjadi masalah mestinya ora. Dan tak pikir-pikir memang ngrukun ke wong Islam ki ora entuk kudune, pokoke ora iso. Ngono. Lagi pilihan politik ora iso dipadakno. Ngoten Pak Dalan ya. Aku nak ceramah ngono kok. Kok pilihan politik dipadakno, fikih harus dipadakno kok. Wong salat Id ora iso padha, ngoten Pak Dalan ya. Wong salat Id gampang ora iso padha kok. Piye jal? Kok pilihan politik ora lah dipadakno. Terus piye Sat? Wis dihormati ya, saling menghormati. Wong barang fikih ngono. Nek Pak Yai ngono barang fikih ki enteng. Ya. Nek masalah tauhid kudu kenceng sithik ora apa-apa. Nah, itu Pak. Dan kita harus paham, nah masalah agama itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Awake dhewe pengen nyalurkan bantuan ke Palestina, itu ora kerjasama dengan filantropi yang lain ya susah. Harus ada kerjasama. Ya, kita mengambil peran tersendiri ya yang belum diambil oleh saudara kita. Terus kita buat sebuah kerjasama. Ono beda-beda sidik ya dihormati. Nah, Islam melawan sekularisme pantas, Islam melawan Syiah pantas. Islam membasmi keyakinan tasawuf yang menyimpang wajar. Tapi nak wong Islam kok head to headnya sama orang Islam sendiri ku pas.
ya itu tidak baik, itu tidak benar. Ya, kalau kita melihat tentang perjuangan dakwah seperti yang dihadapi Musa loh ya, awak dhewe ora apa-apa nih. Ya, hal seperti ini juga dihadapi oleh Nabi, kesulitan demi kesulitan yang akhirnya Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, sama dong-dongnya. Ya, makanya ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang benar-benar pengen menggerakkan dakwah. Sekali dakwah itu bukan mendapatkan sebuah kemenangan, itu bukan karena dapat fasilitas, kemenangan itu bukan tentukan dengan jumlah, tapi kemenangan itu diukur dari sejauh mana Allah berikan hidayah kepada pengikut kita, atau sejauh mana ya kita bisa menegakkan syariat, sejauh mana orang punya kesadaran beragama yang tinggi. Itu yang paling penting. Ya, ora berah-berahan jamaah, ora gagah-gagahan, ora ya gitu. Tapi sejauh mana kita bisa mengajak kembali manusia ke jalan Allah. Saya kira itu. Wallahu taala alam bisawab. Monggo kalau ada yang mau menambahkan. antara Tuhan dan manusia. Fir'aun mewakili Tuhan dalam peran sebagai administrator sipil dan agama. Memiliki tanah di Mesir semuanya, memberlakukan hukum, mengumpulkan pajak dan membela Mesir dari penjajahan sebagai panglima tentara. Itulah peran Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi jangan dibayangkan yang tidak-tidak, tapi bayangkanlah seperti Fir'aun, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan-Tuhan yang ada di langit. Ya istrinya begitu. Wasilah, bolak-balik wasilah. Tapi ini wasilah orang hidup. Enggak ngeten. Peradaban Mesir kalih Yunani sik ndi? Mesir itu Mesir 3500 sebelum Masehi. Yunani 3150 sebelum Masehi. Wah Yunani kan? Loh mboten, ini Mesir. Oh. Tua Mesir, paling tua Mesir. Yunani bro, Yunani. Mbah, Yunani itu anyar. Dereng kebuka. Ya artinya teori itu kan teori yang juga berlaku kepada Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya pelantara ya antara manusia dan Tuhan gitu loh. Nah, keyakinan seperti ini kan ditarik juga oleh orang Islam. Nah, kowe donga langsung Gusti Allah kira pasti bener kowe donga dulu kepada para wali. Nah, wali ini adalah pelantara antara manusia dan Allah. Yunani 600-800 sebelum Masehi. Mesir 3000 Ayo se Yunani, Pak. Mesir. Lo 3000 sebelum. Mesir itu paling tua setelah India, Mohenjo-daro. Ya. Baik. 600 tahun sebelum Masehi Yunani. Yang saya pengen sampaikan, ya, keyakinan itu kok filsafat Yunani gitu loh, dimana menjadikan Yesus itu sebagai pelantara antara manusia dan Tuhan, kan gitu. Dan itu akan terus berlaku. Ya, nah saya wong Islam menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai pelantara untuk menghubungkan doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan kan Fir'aun itu bukan Tuhan yang dimaksud disembah itu, tapi
Quran itu pelantara untuk berkomunikasi dengan Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh orang Mesir. Ya. Masuk jubir. Ya. Ya, gitulah tambahannya. Baik, ada yang lain mungkin mau nambahkan, monggo. Atau diskusi. Ya, ini fawaid dari ayat yang terakhir ya, tentang perintah Allah kepada Musa dan Harun untuk tidak melarikan diri lagi ke Madian karena ketakutan dengan Fir'aun, tetapi diperintahkan untuk tetap tinggal bersama kaumnya. Dalam Al-Maraghi disebutkan di situ ada 3 fawaid. Yang pertama adalah seorang dai, seorang pendakwah itu memang harus hidup bersama kaumnya. Aja kayak Pak Muji, omahe ning Gembong, dakwahe ning Gembleb. Pak Muji ora, tutulan jeruk. Jadi seorang dai itu memang harus tinggal di tengah-tengah kaumnya. Ya, untuk apa? Untuk menyatukan bahasa Pak Jat tadi visi misi. Karena satunya visi misi itu akan yusaidu ala ittihadil qulub gitu bahasanya ya. Akan membantu jamaah ini untuk menyatu hatinya. Kemudian yang kedua, kenapa seorang pendakwah harus tinggal bersama kaumnya? Agar dia selalu memberikan kabar gembira ya. Wabasyir al-mu'minin ya. Seorang dai itu adalah motivator bagi kaumnya. Jadi dia harus selalu tinggal di situ ketika jamaahnya ini menghadapi sesuatu yang berat, itu akan selalu mendapatkan motivasi-motivasi atau kabar gembira untuk meneguhkan keimanannya. Kemudian yang ketiga, seorang dai itu harus tinggal bersama kaumnya agar apa? Agar bisa mudah untuk bermusyawarah ya. Mimma yatawallahu ru'asa bitasawuri bainahum, agar mereka mudah bermusyawarah dengan jamaahnya di dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Dan itulah sistem sistem praktis yang bisa ditegakkan oleh seorang dai ya di dalam membantu keberhasilan dakwah tauhidnya. Itu saja tambahan dari Al-Maraghi. Ya, itu tambahan fawaid dari ayat yang terakhir tentang bagaimana mestinya seorang dai. Ya, seorang dai harus tinggal sama masyarakat ya. Nah, tinggal nang alas jenenge Tarsan. Ya. Ada lagi? Ya, Ustaz. Yang tadi ada istilah gereja atau masjid. Ini dalam kitab Tahrir ini ketika mengomentari waja'alu buyutakum qiblatan, iku waja'aluha masajida tusalluna fiha li'annahum kanu yakhafuna fir'auna ayusallu fi kanaisihim wa masajidihim. Jadi memang ada 2 istilah di waktu itu, ada kanais sendiri, ada masajid sendiri gitu. Qalahu Abduhaq wa Ibnu Zaid wan Nakhai. Ini yang di pendapat Imam Abduhaq, Ibnu Zaid dan Imam An-Nakhai. Jadi memang ada kanais, ada masajid waktu itu. Terus apa bedanya? Gitu. Yaitu yang membedakan apa bedanya kanais sama masajid. Masjid ke masjid. Nah gitu. Ya mesti ngono. Tidak dinamakan masjid, tidak dinamakan kanais. Memang ada 2 nih. Ya ada kanais tinggal sholat, masjid tinggal sholat. Iya, gitu. Oh ini menawa. Nak saiki ana masjid jami, ana musola. Nah, mungkin ya. Tamal masjid malah. Aku mumet aku. Ya zamane Bani Israil aku ya gereja bener. Kanais. Tapi dienggo ibadah ngoten lho, memang ibadah.
Cukup nggih? Baik, jam 10 nanti kita jeda dulu. Kita lanjutkan kitab Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.